Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku melaksanakan uji publik kajian lingkungan hidup strategis revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024 pada hari Selasa 6 April 2021 yang bertempat di Restoran Sariguri, Ambon. Kegiatan ini dipimpin oleh Dr. Andes Roy Cesiauta MSI selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Bertindak selaku narasumber Rektor Universitas Patimura Profesor Dr. MJ Sapteno SHM Hum. Kegiatan ini juga dihadiri oleh pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota Semaluku beserta dengan unsur terkait. Dalam sambutannya, Cesiauta menyampaikan kegiatan uji publik ini merupakan tahapan dalam pembuatan revisi kajian lingkungan hidup strategis untuk mendukung revisi RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk menjaring dan menghimpun saran, masukan, serta harapan masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan terkait dengan kebijakan, rencana, dan program dalam RPJMD. Ia mengharapkan para peserta memberikan saran masukan yang positif dan konstruktif yang nantinya akan disepakati sebagai komitmen bersama sekaligus sebagai rekomendasi atas perumusan alternatif KLHS untuk dapat diintegrasikan ke dalam perubahan RPJMD Provinsi Maluku. Bicara tentang lingkungan hidup ini tentunya isu bersama baik lokal nasional maupun internasional, dan tentunya hari ini kita diminta untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak tentang beberapa hal pokok yang perlu mendapat perhatian bersama. Yang pertama kampung lingkungan hidup. Kemudian yang kedua dampak lingkungan hidup. Yang ketiga jasa ekosistem lingkungan hidup. Yang keempat efisiensi sumber daya alam. Yang kelima penanganan terhadap perubahan iklim. Dan yang keenam keanekaragaman hayati. Hal ini tentunya menjadi isu bersama nasional maupun internasional, tetapi intinya karena Maluku ini terdiri dari pulau-pulau, maka perlu ada penekanan terkait dengan olah sumber daya lingkungan di pulau-pulau itu supaya pembangunan yang dilaksanakan itu juga bisa sesuai dengan kondisi pulau-pulau ini. Mengingat climate change yang terjadi saat ini itu dia berpengaruh luar biasa terhadap seluruh kondisi bumi secara keseluruhan, tetapi yang paling dirasakan adalah masyarakat yang di pulau-pulau. Hal berikut yang barangkali perlu mendapat perhatian adalah sebagus apapun kita mendesain satu sistem olahan yang baik, tapi kalau manusianya tidak kita akan mulai dari yang kecil sampai yang dewasa untuk bagaimana memahami eksistensi lingkungan hidup dan dampak dari perubahan-perubahan itu termasuk lingkungan hidup berkelanjutan dan bagi generasi berikutnya, maka semuanya itu tidak akan berarti. Jadi manusia segala-galanya, dan generasi muda kita saat ini perlu diarahkan untuk memahami lingkungan hidup itu sebagai satu isu penting dalam rangka bagaimana kita membangun di daerah kepulauan ini. Iya, kegiatan hari ini oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku adalah kita melakukan pentahapan dalam proses kajian lingkungan hidup strategis. Nah, di mana kajian lingkungan hidup strategis itu adalah rangkaian analisis yang sistematis dan menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan itu menjadi dasar dan terintegrasi di dalam proses pembangunan satu wilayah. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan saat ini kita melakukan tahapan
uji publik yang pertama. Nah, uji publik yang pertama ini adalah kita menjaring suatu kegiatan untuk menjaring aspirasi, menjaring saran masukan untuk dijadikan isu-isu strategis. Jadi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Maluku ini kita undang, baik itu dari universitas, dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, kemudian dari LSM, dari kelompok-kelompok peduli lingkungan yang selama ini mereka beraktivitas. Nah, itu semua dijaring sebanyak mungkin sesuai dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka laksanakan. Nah, nanti dari isu-isu atau saran masukan ini, tim Pokja yang terdiri dari pakar, ahli, dan OPD terkait itu merampung seluruh masukan itu menjadi isu-isu strategis. Setelah itu dilakukan, baru nanti kita masuk pada tahapan selanjutnya. Jadi tahapan selanjutnya itu ada uji publik tahap kedua. Nah, kalau kita melihat kondisi yang baru saja selesai, maka saya pastikan uji publik tahap kedua ini tidak lagi dalam bentuk virtual. Sudah pasti kita akan melakukan secara langsung. Jadi tenaga ahli pun tidak lagi dari jauh, dari secara virtual, tetapi hadir bersama-sama. Nah, sehingga komunikasi itu sangat jelas dan terukur. Tadi kalau kita lihat dengan adanya keterbatasan media untuk transformasi dari jarak jauh itu sangat mengganggu, dan peserta rata-rata juga tidak bisa menyerap apa yang disampaikan oleh pemberi materi. Nah, sehingga kami sudah mempersiapkan untuk langkah tahap kedua itu, karena tahap kedua ini juga tahap yang sangat menentukan, sehingga dia dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, kami juga berterima kasih kepada Universitas Patimura sebagai yang bekerja sama dengan kami sudah boleh melewati tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama itu adalah pembentukan Pokja yang dimana di-SK-kan oleh Pak Gubernur sendiri. Nah, kemudian tahap kedua yang tadi uji publik tahap kedua. Nah, nanti setelah tahap kedua kita merampungkan saran masukan tadi menjadi isu-isu strategis, kita akan masuk pada uji publik tahap kedua yang insya Allah diperkirakan akan berlangsung di minggu depan. Mungkin itu dari yang bisa saya gambarkan kepada kita sekalian.